warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama di sisi Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Lalu apa ya Rasulullah? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya dan benar Rasulullah. Kemudian sholat pada sore hari kemarin itu menandakan tanggal 10 Dzulhijjah sudah masuk. Di 1 sampai 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang penuh dengan ibadah yang fadilahnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segenap amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah mulai dari 1 sampai 13 Dzulhijjah itu diterima di sisi Allah. Apakah termasuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah? Dalam khutbah Idul Adha pada saat ini, sesuai dengan hadis dan ayat yang Khatib bacakan tadi, ini adalah bagaimana tentang kita berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kitab himpunan hadis Sahih Bukhari itu pada bab 14 halaman 77 itu ada sebuah hadis yang amat panjang. Hadis tersebut adalah hadis dari Ibnu Umar. Karena begitu panjangnya hadis, bisa kita simpulkan terjemahan daripada hadis tersebut. Hadis Bukhari tersebut adalah hadis yang tingkat mutawatir dan tingkat kesahihannya. Perawi hadis yang paling utama itu adalah yang bernama Bukhari, kemudian baru Muslim dan perawi-perawi hadis yang lain. 3 orang laki-laki di sebuah lembah. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Lalu mereka berteduh di dalam sebuah gua. Pada saat mereka berteduh, sebuah batu besar jatuh dari atas bukit dan persis berhenti di depan gua di mana mereka berteduh. Semua mulut gua tertutup sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, dari mulut gua yang kita terkurung di dalam. Laki-laki pertama berdoa, ya Allah, saya adalah seorang pengembala. Setiap saya kembali mengembala di sore hari, saya selalu membawa susu perahan. Dan susu itu pertama sekali karena saya hidup bersama kedua orang tua saya yang sudah renta dan anak dan istri saya. Susu tersebut selalu saya berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya, baru saya berikan kepada anak dan istri saya. Kalau iya, tolong geserkan batu besar yang ada di dekat gua. Dengan takdir Allah dan kuasa Allah, sedikit batu itu bisa bergeser. Perempuan yang menjadi istri saya pada saat ini, saya sangat mencintainya. Tetapi begitu saya ingin mendekatinya, menguasainya, dia tidak menerima untuk disentuh. Tetapi dia ajukan syarat, terlebih dahulu saya harus menyiapkan uang 100 dirham. Uang yang 100 dirham itu amat besar bagi saya, tetapi saya berusaha untuk memperoleh
Alhamdulillah saya dapatkan. Lalu saya kembali mendekati perempuan tersebut. Saya mengira perempuan itu akan bisa saya kuasai, sebab saya sudah memenuhi keinginannya. Tetapi apa yang terjadi, perempuan itu pun tidak mengizinkan disentuh, tetapi dengan syarat dihalalkan, yaitu akan nikah. Maka saya akan nikah dulu ya Allah, baru bisa menguasai perempuan tersebut. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu, ya Allah, saya pernah mengupahkan menanam jamu kepada seorang guru, tetapi di saat setelah panen saya anggap ada bahagia untuk guru tersebut, lalu saya serahkan. Dia tidak mau menerima ya Allah, katanya dia ikhlas untuk tidak menerima. Tetapi jamu yang seharusnya saya berikan kepada guru tersebut, saya tanam kembali. Setelah selesai panen, jamu tersebut saya berikan kepada seekor sapi, dan sapi itu kembali saya serahkan kepada guru yang dahulu tidak mau menerima upahnya. Dibesarkan dipelihara oleh guru tersebut, kemudian dikembalikan kepada saya. Dia minta bahagia dari membesarkan sapi tersebut. Saya katakan kepadanya, itu adalah semuanya adalah milikmu yang ada di dekat gua ini. Dengan takdir Allah, batu itu bergeser, dan ketiga laki-laki tersebut bisa keluar dari mulut gua. Itu di saat kita membutuhkannya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tetapi kalau di saat kita sempit saja, di saat kita ditimpa musibah saja, sebelumnya kita tidak pernah berhubungan dengan Allah, barangkali mustahil Allah akan mengamuti apa yang kita inginkan. Allahu Akbar. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Allah yang pertama ini seorang pemuda yang hidup di Yaman. Dia hidup semasa Rasulullah pada agama Islam. Dia waktu kecil sudah yatim, tinggal dengan orang tuanya yang lumpuh, dengan seorang ibu yang lumpuh dan buta, sehingga hidupnya hanya diutamakannya untuk ibunya tersebut. Itu pergi ke Madinah. Sesampai di Madinah, ternyata Rasulullah pergi perang. Ditemui Aisyah, dikatakan oleh Aisyah tak bisa kapan waktunya Rasulullah pulang. Hatinya ingin untuk bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia berpikir bagaimana ibunya yang tinggal dalam keadaan lumpuh. Dia kembali lagi ke Yaman. Ada yang menyebutkan jarak antara Yaman dengan Makkah itu lebih dari 400 km, dan harus berjalan kaki tanpa kendaraan di padang pasir yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar berita oleh Rasulullah, Uwais itu adalah manusia langit. Manusia satu-satunya yang disebut oleh Rasulullah manusia langit adalah Uwais al-Qarni. Sebab ada satu permintaan ibunya yang bagi kita mungkin hal yang mustahil. Ibu dari Uwais ini ingin melaksanakan haji ke Mekah. Padahal jarak antara Yaman dengan Mekah itu lebih dari 400 kilo. Uwais berpikir, ibunya lumpuh dan buta, mana mungkin bisa berjalan sampai ke Mekah. Maka Uwais pun melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia beli seekor anak sapi, dia buat kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi dan sore, Uwais menggendong sapi tersebut naik dan turun ke puncak bukit tersebut. Riwayat menyebutkan sampai 100 kilo berat seekor sapi tersebut. Baru Uwais mengabulkan untuk membawa ibunya pergi haji ke Mekah dengan menggendong. Allahu Akbar untuk melaksanakan haji. Riwayat menyebutkan juga di saat di depan Ka'bah, Uwais berdoa. Ibunya masih dalam gendongannya. Apa doa ibu? Doa Uwais terhadap ibunya, ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga ya Allah. Doa tersebut dengar oleh ibu Uwais. Wahai Uwais, kok kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri?
Dijawab oleh Uwais, ya ibu, aku hanya ingin mendapat ridho. Kalau aku dapat ridho darimu, maka insya Allah saya juga masuk ke dalam surga. Ini mungkin yang diamalkan oleh Uwais. Ridallahu fi ridha walidain wa syukurullahi fi syukri walidain. Keridhaan Allah itu ada di bawah keridhaan orang tua, dan murka Allah itu juga di atas murka orang tua. Allah akan menurunkan kebaikan kepada seorang anak kalau si anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akhir dari kisah Uwais itu ada yang sangat istimewa. Di saat Uwais meninggal dunia, dia orang yang mendatangi berapa takziah kepada Uwais itu sangat-sangat luar biasa banyak, sehingga orang sekampung Uwais itu heran, dari mana orang ini? Setiap ada pengerjaan itu orang benar-benar untuk melaksanakan jenazah Uwais tersebut sampai ke dalam kuburan. Ternyata orang yang begitu banyak yang tidak dikenal oleh penduduk kampungnya itu adalah para malaikat yang diturunkan Allah untuk melaksanakan penyelenggaraan dari jenazah Uwais yang manusia langit, bukan lagi manusia bumi. Pelaksanaan salat Idul Adha tahun 2025 di Masjid Madrasah Samyo Suwargo Kelangan Cipnok. Salam kita berharap kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Bapak Ibu jemaah salat Id yang insyaallah dalam Al-Quran. Seperti biasa, kita akan coba mengumpulkan 4 serangan terbaik kaum muslimin semua. Karena Islam menjadi bentuk semua yang mulia, tapi ini adalah bentuk glorifikasi kawan-kawan jemaah semua. Yang pertama kami adakan dari apa? Kalau aturan salam tadi belum. Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah memberikan pasrah terbaiknya, mudah-mudahan Ibu melimpah keluar. Bapak Ibu semuanya yang diingatkan tadi disampaikan oleh orang tua yang sekarang berkumpul. Bagi kita yang terkumpul itu diberikan kelapangan di alam kubur Allah SWT, dijadikan kuburnya menjadi salah satu lubang dari alam manusia Allah. Itu saja pada hari ini. Pelaksanaan salat Idul Adha tahun 2025 di Masjid Madrasah Samyo Suwargo Kelangan Cipnok. Salam kita berharap kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Bapak Ibu jemaah salat Id yang insyaallah dalam Al-Quran. Seperti biasa, kita akan coba mengumpulkan 4 serangan terbaik kaum muslimin semua. Karena Islam menjadi bentuk semua yang mulia, tapi ini adalah bentuk glorifikasi kawan-kawan jemaah semua. Yang pertama kami adakan dari apa? Kalau aturan salam tadi belum. Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah memberikan pasrah terbaiknya, mudah-mudahan Ibu melimpah keluar. Bapak Ibu semuanya yang diingatkan tadi disampaikan oleh orang tua yang sekarang berkumpul. Bagi kita yang terkumpul itu diberikan kelapangan di alam kubur Allah SWT, dijadikan kuburnya menjadi salah satu lubang dari alam manusia Allah. Itu saja pada hari ini.